Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafa Maritza. Pada video kali ini, saya ingin berbagi ilmu kepada teman-teman semua dan untuk saya juga yang masih dalam proses belajar, yaitu seni menghadapi duka ketika Allah menyapa kita melalui kehilangan. Teman-teman semua, pernah nggak sih kalian merasa ketika kabar duka atau kalian yang mengalami duka itu sendiri datang, dunia itu seakan-akan berhenti berputar? Atau ketika kita kehilangan sesuatu yang kita cintai. Kehilangan itu emang sakit, kehilangan itu sangat amat berat. Entah itu kehilangan orang tua, kehilangan teman, pekerjaan, pasangan, bahkan hewan peliharaan, atau mimpi yang sudah lama dibangun. Nah, itu semua memang sangat berat ketika kita hadapi, dan itu normal sebagai manusia. Wajar kalau kita merasa hampa, merasa bingung, atau bahkan merasa ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi tahukah kalian dalam Islam, duka bukanlah tanda bahwa Allah benci, malah itu adalah sebaliknya. Itu bisa jadi sebagai undangan khusus dari Allah agar kita kembali mendekatkan diri kepadanya. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengelola duka agar tidak menjadi luka yang merusak, tetapi menjadi pahala yang mengangkat derajat kita. Yang pertama, kita harus pahami dulu bahwa ujian adalah kepastian. Yang pertama, kita harus menghadapi duka, menyadari bahwa dunia memang tempatnya ujian. Allah sudah memberikan spoiler dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 yang أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Perhatikan kata-katanya ya. Pastikan itu menguji. Pasti itu akan menguji. Jadi duka itu bukanlah sebuah kecelakaan. Duka itu sudah masuk dalam rencana Allah kepada kita. Allah tidak bermaksud untuk menghukum kita, menyiksa kita, tapi Allah ingin melihat siapa yang di antara kita tetap berpegangan kepada Allah, tetap bersandar kepada Allah di saat badai itu datang. Selanjutnya, kita harus tahu ini bahwa kita harus berdamai dengan emosi. Pernah dengar kalau kita sering mendengar orang-orang sering berkata, jangan terlalu berduka, jangan terlalu larut dalam duka, jangan terlalu banyak menangis. Orang beriman itu tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Nah, padahal itu sebuah kesalahan yang besar ya teman-teman sekalian untuk dipahami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia pilihan Allah, manusia yang paling mulia pun menangis saat putra beliau Ibrahim meninggal dunia. Saat itu beliau bersabda, mata ini menangis, hati ini bersedih, namun kami tidak mengatakan sesuatu kecuali yang diridai oleh Allah. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Beliau memvalidasi emosinya. Menangis itu adalah manusiawi. Dan tetap menjaga lisannya agar tidak mengeluh terhadap takdir. Jadi teman-teman sekalian, jangan terbiasa dan jangan melanjutkan kebiasaan untuk menekan kesedihan kalian semua. Menangislah jika perlu, tapi ingat akan satu hal,
Jangan sampai rasa sedih membuat kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku." Kalau kita yakin di balik duka ini ada kebaikan, maka kebaikan itu pasti akan datang. Allah akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik setelah kita kehilangan hal tersebut. Selanjutnya, bagaimana kita menghadapi rasa kehilangan ini? Yang pertama, kita harus menyadari kepemilikan. Ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini bukan cuma untuk orang meninggal, tetapi kunci akan sebuah mentalitas kita. Yang artinya, kita ini milik Allah dan semuanya bakal kembali kepada Allah. Kita akan sadar kalau semua hal yang di dunia ini hanyalah sebuah pinjaman. Dan saat diambil kembali oleh Allah, kita tidak akan merasa seperti dirampok. Yang kedua adalah doa Ummu Salamah. Ada doa ajaib yang diajarkan Nabi yang berbunyi, "Ya Allah, berikanlah aku pahala dalam musibahku yang ini dan gantilah dengan yang lebih baik." Percayalah, Allah nggak akan mengambil sesuatu kecuali Allah sudah menyiapkan pengganti yang lebih pas untuk kita. Yang ketiga, kita jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong kita. Sesuai surah Al-Baqarah ayat 45, saat ada dada sesak, hamparkan sajadah, tumpahkan semua di sujud. Komunikasi adalah paling jujur saat kita mengadu kepada pemilik semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman, duka memang mungkin mengubah hidup kita selamanya. Tapi kita mungkin tidak akan pernah menjadi orang yang sama lagi setelah kehilangan. Tapi ingatlah janji Allah dalam surah Al-Insyirah, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Bukan setelah kesulitan, tapi bersama kesulitan. Di dalam air matamu ada ampunan, di dalam sabarmu ada surga. Jadi tetaplah kuat, jangan menyerah, tetap berusaha, karena Allah itu sedang merajut sesuatu yang indah untuk kita. Meski saat ini kita baru melihat sesuatu yang kusut saja. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video singkat ini bisa memeluk hati kalian yang sedang berduka. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan dibagikan kepada teman-teman yang lain, mungkin yang memerlukan atau yang sedang berduka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.